Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih kurang semangat nih. Kalau ibu kasih itu ya, kasih kode. Kalau ibu tanya apa kabar kalian hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ini baru calon-calon wanita tangguh, wanita kuat, dan wanita luar biasa. Alhamdulillah. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke perkenalan, kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, kehadiran, dan kesempatan yang telah teman-teman berikan hari ini. Walau pertemuan kita secara daring, tapi tetap semangat kan? Nah, Ya, kegiatan kita hari ini akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? baru dengar. Dengar kita, Bu. Oke, baru dengar. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, konseling kelompok di sini ialah proses bantuan yang diberikan untuk mengatasi permasalahan kelompok yang dialami, tetapi diselesaikan secara bersama-sama. Nah, artinya konseling kelompok ini cara mengatasinya kita bersama-sama ya, bukan individu. Nah, tentunya di dalam konseling kelompok ini terdapat 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini permasalahan yang kalian ungkapkan di sini tidak boleh ada orang tahu. Cukup kita semua yang tahu. Nah, yang kedua asas keterbukaan, yang mana kalian dalam menceritakan permasalahannya tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, asas kesukarelaan, yang mana kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok di sini, kalian tidak ada paksaan. Itu murni dari kalian. Sampai di sini bisa dipaham? Bisa, Bu. Nah, kegiatan konseling kelompok ini kurang lebih 20 menit. Semoga bisa berjalan secara efektif. Oke, selanjutnya perkenalan dulu ya, agar semakin menambah keakraban kita. Mulai siapa dulu? Sebutkan nama dan motivasi kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ya, silahkan Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kinanti Putri. Asal saya dari Mempawah. Jadi motivasi saya untuk mengikuti konseling kelompok ini ialah agar permasalahan yang saat ini saya rasakan dapat teratasi dengan baik dan saya dapat berkembang dengan sesuai usia saya. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Syafina Suwahini. Asal saya dari Sambas. Motivasi saya di sini mengikuti konseling ini dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dan terima kasih. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rusiana. Alasan saya atau motivasi saya masuk ke ikut konseling ini karena supaya saya menemukan cara dan sekaligus teman dalam menghadapi masalah saya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggita Novanti, asal saya dari Pontianak. Motivasi saya mengikuti konseling ini yaitu supaya dapat terselesaikan masalah saya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kalian sudah kenal semua bukan? Selanjutnya kita silakan utarakan permasalahan kalian yang kalian alami.
misalkan nih ibu menceritakan permasalahan ibu, wah ibu tuh pernah diputus pacar seperti itu. Ini contoh ya, ini contoh ibu. Nah, sekarang kalian boleh menceritakan permasalahan yang kalian alami. Sekarang siapa yang suka rela menceritakan permasalahan duluan? Ya Bu, silakan dengan. Jadi permasalahan yang saat ini yang saya rasakan adalah saya tidak percaya terhadap orang tua saya, terutama kepada ayah saya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Saya Bu, ya silakan. permasalahan saya diputusin sama pacar saya Bu. Waduh, sayangnya. Iya Bu. Ya, tetap semangat. Iya Ya, Bu. selanjutnya. Ya, saya Bu. Ya, silakan. Masalah saya saat ini yaitu tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke, selanjutnya. Ya, makasih. Saya Bu, Ya, silakan. dan saya kurang kestabilan dalam berpikir Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya semuanya karena sudah mengutarakan permasalahan. Tidak mungkin menyelesaikan masalah ini semua. Sekarang kita sepakati masalah siapa dulu yang ingin kita angkat, yang ingin kita tuntaskan. Siapa? Punya Kinanti saja Bu. Punya Kinanti lebih urgent. Iya Bu, punya Kinanti. Punya Kinanti saja Bu. Oke. Jadi kalian semua sepakat ya masalah Kinanti yang ingin kita angkat. Nah, Ya, jadi permasalahannya yang kita angkat masalah Kinanti yaitu negative thinking pada ayah. Yuk dengar sama-sama permasalahan negatif ayah itu seperti apa yang Kinanti rasakan. Coba katakan permasalahan Kinanti tentang permasalahan kenapa Kinan bisa negatif thinking kepada orang tuanya terutama kepada ayahnya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi permasalahan yang saat ini saya rasakan adalah ketidakpercayaan saya terhadap orang tua saya, terutama kepada ayah. Kan akhir-akhir ini orang tua saya sering berkelahi, cekcok mulut lah tadi itu kan antara perempuan dan laki-laki. Jadi setelah itu ayah saya memutuskan untuk pergi dan tidak pulang-pulang ke rumah ini lagi. Jadi saya merasa bahwasanya ayah saya itu tidak peduli dan tidak bertanggung jawab atas kami-kami ini yang ada di dalam rumah. Gitu Bu. Sekian dan terima kasih. Nah, oke begitu. Ibu inginnya karena ini konseling kelompok, ibu inginnya kalian membantu ya. Sekarang siapa yang ingin memberi masukan untuk Kinan permasalahan yang Kinan rasakan? Ibu harap kalian bisa ikut berpartisipasi semua. Yuk kita memberi masukan tentang masalah Kinan. Masukan apa yang kalian bisa berikan kepada Kinan terkait masalah yang Kinan rasakan? Siapa dulu yang beri masukan? Saya Bu. Oke, silakan Trisyana. Karena saya juga pernah berada di posisi seperti itu, menurut saya seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua. Jadi saya rasa Kinan juga perlu lebih membuka atau lebih mengenal ayahnya agar agar dia bisa lebih tahu kenapa ayahnya seperti itu, kenapa ayahnya melakukan hal seperti itu. Karena menurut saya setiap orang tua tidak ingin anaknya mengalami sesuatu yang tidak enak. Hanya saja beberapa tuntutan membuat mereka melakukan hal seperti itu. Itu saja Bu. Oke, siapa lagi yang ingin memberi masukan? Saya Bu. Oke, silakan.
mungkin masukan saya tidak jauh beda dari Rusiana. Betul apa yang dikatakan. Seorang ayah tidak mungkin ingin melukai perasaan anaknya. Di sini mungkin ayah Kinan hal tersebut memiliki alasan. Kita tahu alasan orang dewasa kan seperti apa. Dan kita sebagai anak bumi. Dan kita tidak bisa juga menyalahkan ayah kita. Kita di sini harus lebih terbuka lagi, lebih memahami. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang ingin beri masukan? Saya, Bu. Oke, silakan, Anggi. Ya, saya sama seperti yang Rus bilang tadi dan Syafrina, bahwasannya orang tua juga tidak bisa kita salahkan. Dan kita juga seharusnya introspeksi diri lagi sebagai anak. Ya, sekian, terima kasih. Oke. Nah, sekarang selanjutnya siapa yang ingin bertanya kepada Kinan mengapa Kinan bisa berpikir negatif pada ayahnya? Ayo, siapa dulu? Yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kinan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa alasannya kamu kenapa kamu bisa berpikiran tidak dipercaya? Silakan Kinan, bisa dijawab pertanyaan Rusiana. Mohon maaf. Apa alasannya Kinan? Mohon maaf Bu, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Oke, begini pertanyaannya. Saya minta ini anggota kelompok ini bertanya kepada Kinan apa alasan Kinan itu berpikir negatif pada. Dan tadi Rusiana sudah mengajukan pertanyaan kepada Kinan. Pertanyaan Rus, apa alasan Kinan bisa berpikir negatif thinking kepada ayahnya? Silakan dijawab Saudari Kinan. Ya, terima kasih Bu. Jadi menurut saya ayah saya itu tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya. Sedangkan di dalam rumah kami terdapat ibu, adik saya 3 orang, dan saya sendiri masih dalam tanggungan kedua orang tua. Jadi ketika saya melihat kejadian seperti itu, saya merasa orang tua saya, terutama ayah, itu tidak peduli lagi kepada kami. Sehingga ia tidak pulang ke rumah, bukan jarang, malah tidak datang untuk menemui kami atau untuk menafkahi kami. Nah, selanjutnya terima kasih ya kepada Saudari Kinan. Nah, selanjutnya siapa yang ingin Ibu harap kalian semua bisa ikut berpartisipasi ya. Sekarang bagaimana cara mengatasi masalah yang salah paham Kinan terhadap ayahnya? Coba Ibu minta kalian bisa memberi argumen bagaimana cara mengatasi permasalahan salah paham Kinan kepada ayahnya. Bagaimana menurut teman-teman? Saya ingin jawab. Silakan. mungkin saya dapat sedikit memberikan mengatasi masalah Kinan. Kesalahannya terhadap ayah. Pernah berbicara berdua, misalnya itu face to face, misalnya bertanya lebih mendalam kenapa ayahnya melakukan hal tersebut. Pada hati. Terima kasih.
Selanjutnya, siapa yang ingin memberi pemahaman mengatasi masalah Kinan? Pemahaman kesalahpahaman Kinan kepada ayahnya? Siapa yang ingin memberi masukan untuk mengatasi permasalahannya Kinan? Saya, Bu. Oh, silakan. Menurut saya lebih baiknya satu keluarga itu kumpul dan bicara baik-baik supaya masalah tersebut dapat terselesaikan. Terima kasih ya. Oke, pertama sudah dipertanyakan kenapa tidak bisa negatif thinking kepada ayahnya, cara mengatasinya sudah. Nah, satu nih yang belum kita bahas, yaitu bagaimana solusi kita atas permasalahan Kinan. Ada yang bisa memberi solusi bagaimana cara menuntaskan pemikiran negatif Kinan ini kepada ayahnya. Solusinya seperti apa? Ayo. Bu. Ya, silakan. Menurut saya sih, Bu, kembali ke tadi, Kinan harus mencoba berbicara dengan ayahnya dan lebih bagaimana ayahnya mengambil keputusan, dan Kinan juga harus mencoba lebih membuka komunikasi dengan ayah dan juga keluarganya. Saja sih. Oke, siapa lagi yang memberi solusi? Ada lagi yang memberi solusi? Saya, Bu. Oke, silakan. Betul apa yang dikatakan Husiana. Untuk mengatasi solusi hal tersebut, salah satunya yaitu kita harus berbicara kepada ayah. Dan di situ kenapa sifat ayahnya berubah. Dan mungkin kita bisa menanyakan apakah ada masalah. Dan kita nih di sini nih harus lebih intens berkomunikasi karena kita sebagai anak tidak boleh membenci ayah sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Sabrina. Selanjutnya siapa yang ingin memberi solusi? Ada lagi yang ingin memberi solusi? Oke. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah memberi solusi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Kinan setelah semua teman-teman memberi masukan dan solusi kepada Kinan? Ya, baik Bu, terima kasih. Ternyata sebenarnya saya harus melakukan introspeksi diri dulu kan, sehingga saya bisa membuka kembali apa-apa yang telah saya pikirkan terlebih dahulu menjadi lebih baik. Dan saya bisa berbicara face to face antara saya dan ayah saya gitu. Alhamdulillah bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah ya, masalah Kinan sekarang terselesaikan. Jadi pengalaman apa yang Kinan rasakan setelah mengikuti konseling kelompok ini? Pengalaman apa yang Kinan rasakan setelah mengikuti konseling ini? Selama mengikuti konseling ini? Pengalamannya Bu, pengalamannya saya dapat bertemu banyak teman, bisa bersilaturahim, bisa mengatasi permasalahan yang dapat saya rasakan saat ini. Saya bisa berkembang dengan sesuai di usia saya, gitu Bu. Alhamdulillah sekarang permasalahan Kinan ini sudah tuntaskan Kang. Namanya sudah memberi solusi. Tapi kok kayaknya Sabrina ini merasa belum puas. Ini kenapa? Ada
permasalahan? Coba jujur. Ya. Saya sih berharap tadi Bu, masalah saya yang dibahas atau diangkat gitu Bu, diselesaikan. Tapi enggak apa sih Bu. Oke, ketahuan ya sekarang ya, baru jujur. Oke, berarti kita sepakat ya, nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Karena tadi kan tidak mungkin membahas 2 pertemuan dalam sesi 20 menit. Jadi kira-kira hari apa nih sepakatnya untuk bertemu lagi? Ya, kita sepakati kapan? Hari yang sama, Bu. Minggu depan. Oh, Minggu depan. oke, sepakat. Ya Bu, pagi Bu, pagi. Iya, Pagi. Bu. Kita sepakati minggu depan ya. Oke. Ya, Bu. Sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada nggak yang mau memberi kesimpulan selama mengikuti konseling kelompok ini? Siapa yang ingin memberi kesimpulan? Entah dari masalah kinan atau selama sesi mengikuti konseling kelompok ini, siapa yang memberi kesimpulan? Ya, Bu. Oke, silakan Bu Siana. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari masalah kinan, kita perlu tahu alasan orang tua kita atau orang lain melakukan sesuatu terhadap kita. Dan kita perlu lebih membuka komunikasi dengan mereka. Saja, Bu. Terima kasih ya. Kesimpulan Luciana sudah mewakili teman-temannya. Oke, sebelumnya Ibu ingin memberi permainan nih kepada kalian. Nah, nanti kalau yang salah kalian bilang goodbye gitu ya. Nah, ini permainannya yaitu dari bilang ganjil. Kalau Ibu bilangnya 1, kalian seterusnya 3 dan selanjutnya. Paham nggak? Ibu dulu ya. Ya Bu, paham Bu. Ya. Oke. 1, Ibu dulu ya. 1, 3. 3. 5. lanjut. Berapa? 7. 9. Lanjut. 11. Lanjut. 13. 15. Lanjut. 17. 16. Ternyata Rusiana yang salah. Goodbye. Rusiana harus bilang goodbye. Goodbye. Ya. Goodbye. Ternyata Rusiana kurang fokus ya. Lanjut. Terima kasih ya kepada teman-teman semua karena telah mengikuti sesi konseling kelompok ini dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.